Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramatosari dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai hak asasi manusia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herisman, MPD. Nah, di materi saya kali ini, saya akan membahas beberapa poin-poin penting, yaitu yang pertama, pengertian hak asasi manusia dari berbagai pendapat. Kedua, macam-macam hak asasi manusia. Ketiga, asas dasar hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kasus-kasus dalam hak asasi manusia. Baik, sebelum kita membahas mengenai poin-poin penting yang sudah saya sebutkan tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu hak asasi manusia secara umum. Nah, pengertian HAM secara umum dapat dikatakan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia dan diakui keberadaannya tanpa membedakan suku, ras, bahasa, warna kulit, dan agama. Teman-teman, kalian sudah paham kan mengenai pengertian hak asasi manusia secara umum itu apa? Selanjutnya, mari kita bahas lebih lanjut mengenai hak asasi manusia. Poin pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Nah, secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan juga diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Sedangkan menurut Kailan 2002, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki seseorang sesuai dengan kodratnya. Poin kedua yaitu macam-macam hak asasi manusia. Di sini terdapat 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama itu hak asasi pribadi, yang termasuk ke dalam hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk menyatakan dan mengeluarkan pendapat, dan hak kebebasan untuk memilih menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. Kedua yaitu hak asasi politik, yang termasuk ke dalam hak asasi politik ini yaitu hak untuk memilih dan dipilih oleh suatu pemilihan, dan hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Ketiga itu hak asasi hukum, yang termasuk ke dalam hak asasi hukum ini yaitu hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan juga hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Keempat yaitu hak asasi ekonomi, yang termasuk ke dalam hak asasi ekonomi ini yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli dan hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Kelima, hak asasi peradilan, yang termasuk ke dalam hak asasi peradilan ini yaitu hak pendapat pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya, yang termasuk ke dalam hak asasi sosial budaya ini yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, dan juga hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Poin ketiga yaitu asas dasar hak asasi manusia. Terdapat beberapa asas dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Kedua, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Ketiga, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dapat diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum.
4. Setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Kelima, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Poin keempat yaitu kasus pelanggaran HAM. Di sini terdapat 2 kasus pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Contohnya, pertama pembunuhan massal, kedua pembunuhan sewenang-wenang dan di luar dari putusan pengadilan, ketiga penyiksaan, 4 penghilangan orang secara paksa, dan yang terakhir perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Nah, adapun yang kedua kasus pelanggaran HAM yaitu bersifat biasa. Contohnya, pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi di Indonesia, yang pertama yaitu kasus Tanjung Priok. Nah, kasus Tanjung Priok ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Nah, dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Kasus kedua yaitu kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas. Nah, ini terjadi pada tahun 1996. Wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau yang dikenal dengan wartawan Udin adalah seorang wartawan dari Harian Umum Bernas yang diduga diculik dan dianiaya oleh orang yang tak dikenal dan akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tewas. Kasus ketiga itu peristiwa di Aceh, di mana terjadi pada tahun 1990 yang telah banyak memakan korban baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh ini diduga karena unsur politik di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Sekian dari video pembelajaran saya mengenai hak asasi manusia. Terima kasih atas keterangan Anda dalam mendengarkan penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenaan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.